Ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren KMI NDM Putra Surakarta. Pondok Pesantren KMI NDM Putra Surakarta merupakan pondok pesantren yang berlokasikan di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pondok Pesantren KMI NDM Putra Surakarta berdiri di bawah naungan Yayasan Nahdlatul Muslimat Surakarta yang telah didirikan sejak tahun 1931 Masehi. KMI NDM Putra Surakarta didirikan pada tahun 2018 Masehi atas dedikasi Kiai Haji Ahmad Fadholi dengan dasar masukan dari para wali santri alumni Pondok Pesantren NDM Surakarta. KMI NDM itu di masanya ya, itu adalah pendidikan untuk calon ustadzah yang bisa dikatakan sangat maju sekali, sehingga memang beberapa neng dari Jawa Timur tuh ya, itu sekolah di NDM ini. Ya tadi itu saya contohkan kayak apa itu ibunya Caimin misalnya, itu kan neng dari Jawa Timur, itu memang sekolah di NDM. Nah, kemampuannya seperti apa ya, bisa dibayangkan. Mungkin alumni-alumninya itu misalnya jadi ada yang menjadi misalkan hakim agama putri, misalkan Bu Durah Baraja misalkan ya, atau Bu Mahmudah Hanafi di Jogja, terkenal tuh hakim agama putri di Jogja, Bu Mahmudah Hanafi. Itu gambaran alumninya seperti itu. Artinya memang mempunyai kemampuan yang cukup untuk pendalaman agama. Tapi memang yang diinginkan jadi ustadzah, namanya kuliatul mu'alimatan. Jadi seperti itu bayangan seperti itu. Nah, cuman kan kemudian itu istilahnya berhenti seiring pemerintah itu meniadakan PGA. Itu aja namanya PGA. Itu berhenti. Nah, karena berhenti ya kita NDM itu kehilangan arah, sehingga tuh terus pernah ada MA Madrasah Aliyah gitu. Tapi sebenarnya dari pondok itu masih merasa ada kebutuhan masyarakat terhadap ustadzah. Maka kemudian setelah MTS NDM itu mulai bangkit lagi, itu kemudian ingin mencetak ustadzah sendiri dari alumni MTS NDM. Itu yang tahun 2000-an, jadi kebangkitan yang kedua lah ya, tahun 2000-an. Nah, ya kita mencoba untuk copy paste yang dulu tuh kemampuannya kayak Bu Durah Baraja, Bu Mahmudah Hanafi, juga ada ahli balaghah di Bu Marfu'ah itu kan, itu mempunyai kemampuan seperti itu. Nah, kita kayak copy paste. Nah, alhamdulillah jalan itu KMI Putri. Cuman memang karena nggak ada PGA ya, maka kita berpikir, nah itu formalnya apa? Formalnya kita ikutan paket C. Nah, ternyata animenya cukup bagus, maksudnya anime bagus tuh yang daftar ada saja lah ya, sesuai daya tampung kita, dan memang alumnya dipakai. Anak-anak NDM itu yang KMI baru yang tahun 2000-an itu kan ya, itu dipakai di Solo banyak sekali, jadi ustadzah di Sragen, ustadzah di Karanganyar, di Sukoharjo, itu banyak sekali. Nah, belum lagi yang dari Jabodetabek itu banyak sekali. Nah, dari situlah kemudian muncul ketika MTS Putri itu berkembang, ada MTS Putra. Nah, baru kemudian Putra ketika buka MTS Putra langsung kita buka KMI Putra. Nah, begitu sejarahnya. Jadi memang saat ini KMI itu nggak ada programnya ya, karena kan dia namanya kuliah untuk jadi guru. Nah, tapi karena nggak ada ya, misalnya kita bikin sendiri, cuman memang formalnya paket C. Ya memang kita pertama itu memang ingin menekankan, sebenarnya guru itu guru apa gitu kan? Guru apa? Nah, itu ya tentunya guru ulumuddin, ilmu agama. Nah, tapi kita awal-awal itu butuh penekanan. Nah, guru agama itu yang seperti apa? Itu adalah guru agama yang dia bisa menjadi guru tahfidz sekaligus, karena seiring kita kan banyak
Nah, tapi memang di saat yang sama memang dia juga ngerti bahasa Arab untuk ya sesuai namanya kan, nama sejarahnya kuliah. Kuliah itu kan dia menyeluruh, alias menyeluruh itu ya fikih ya jalan, kemudian usul fikih jalan, ilmu kalam jalan. Tapi titik tekannya itu adalah guru untuk Quran. Untuk putra ya itu guru untuk Quran sama punya kemampuan yang bagus di bahasa Arab. Makanya kan untuk putra itu kita sebut ini ya, sebut apa itu lughah wal Quran, lughah wal Quran. Sehingga titik tekannya itu. Nah, kalaupun nanti kita membandingkan dengan kurikulum PDF, ya kita harap tetap Qurannya jadi ciri, sehingga tetap ada hafalan, meskipun nanti kita sesuaikan, kita apa ya di Kementerian Agama itu kan ada PDF ya, kita lihat kurikulumnya kayak apa, itu memang titik tekannya memang umum ya, cuman Qurannya tuh jadi ciri. Nah, sehingga nanti meskipun kita sesuaikan dengan PDF, tapi nama awal lughah Quran itu tidak hilang esensinya, tidak hilang. Sehingga mungkin anak-anak itu tetap kita dorong untuk mempelajari ilmu Quran agak menyeluruh, termasuk yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tahfidz kan ya. Nah, dia atau jadi penyimak di sekolah tahfidz itu memang kita harapkan punya kemampuan yang cukup bagus tentang Quran. Jadi memang ya bisa dikatakan menyesuaikan PDF, tapi istilahnya anding-anding itu tai lalat. Nah, itu ada tai lalatnya. Nah, itu lughah wal Quran. Nah, lughahnya yang seperti apa? Tentunya karena itu kuliah menyeluruh, ada tidak lughah Arabiyah untuk pengembangan diri. Nah, tapi memang yang sekiranya siap nanti anak-anak itu berkecimpung di kitab-kitab rumus. Lughahnya itu di situ. Jadi memang tidak untuk pengembangan diri, tidak kayak menjadi MC terus pinter insya, enggak, tapi memang lughah yang nanti diharapkan dia berinteraksi dengan kitab kurus itu siap. Nah, sehingga jadi kuliah menyeluruh ya, tapi anding-andingnya di lughah wal Quran. Dengan jajaran pengajar yang mumpuni, KMI NDM Putra mendidik para santri dengan pendekatan yang menyeluruh, menggabungkan ilmu agama dengan pengetahuan umum yang aplikatif. NDM mencoba berusaha agar itu siap memang untuk menjadi insan yang musaqaf, insan yang terdidik, sehingga dia siap nanti belajar ilmu tafsir secara lebih mendalam, siap belajar ilmu hadis secara lebih mendalam, siap belajar ilmu fikih secara mendalam. Artinya baca kitab tuh bisa, nah, kemudian membaca kitab itu kan diperlukan tema ya, alias penguasaan tema. Nah, sehingga tema-tema fikih kita beri juga di NDM, sehingga dia sudah punya bahasa yang cukup bagus, tapi kerangka fikih punya, kerangka usul fikih punya. Judulnya adalah memang KMI itu Al-Quran wal Lughah, jadi memang arahnya untuk ke arah Al-Quran dan bahasa, spesifik kedua arah. Nah, untuk penerapannya atau dalam pelaksanaannya untuk Al-Quran itu kalau boleh saya bilang tuh bagi jadi 3 lah. 3 itu nomor 1 misalnya tahsin, tajwid, anak-anak dikenalkan apa ya, nun sukun, hukum nun sukun, mim sukun, terus mat dan seterusnya itu. Untuk makhraj, jadi dari tahsinnya dari dua hal selain tentang hukum tajwidnya, dia anak-anak juga diajari dari sisi makhraj, pengucapannya. Nah, kebetulan ada guru di sini namanya Ustadz Fuad Anwar Hasan yang mangkul atau talaki tatap muka di sekolahnya Syekh Hanova yang ada di Bogor atau Bandung itu pakai FL, Fasohat Tulisan. Jadi diajari di sana untuk pengucapan huruf-huruf hijaiyah dan nanti dalam praktek bacanya. Nah, itu kemudian disalurkan ke
anak-anak. Nomor 2 yaitu penekanan di alat. Jadi anak-anak itu diajari bagaimana memahami Al-Quran dengan detail, dengan teliti lewat ilmu-ilmu alat. Nah, ilmu alat itu kalau di sini macam-macam. Ada nahwu, shoroh, balaghah, kemudian ada nanti ulumul Quran dan seterusnya dan seterusnya. Alat itu memang juga tidak disempitkan di dalam nahwu, shoroh atau bahasa Arabnya. Nanti juga ada ulumul Qurannya istilahnya begitu. Nah, yang ketiga itu adalah tafsirnya atau tadaburnya. Nah, tafsir atau pentadaburannya itu dengan adanya pelajaran tafsir sendiri, misalnya ada tafsir bil makna, tafsir secara maknawi, jadi anak-anak dijelaskan ayatnya ini maksudnya seperti ini. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ada tafsir hukumnya. Jadi kita kalau di sini di KM ini pakai tafsir Ayatul Ahkamnya karya Al-Imam Syekh As-Sobuni, seperti itu. Pada sekitar kalau tidak salah itu 70-an hukum. Ada beberapa kegiatan pokok yang menjadi rutinitas di pondok ini. Yang pertama ada sholat tahajud, kemudian ada zikir pagi dan petang yang dilaksanakan setiap pada subuh dan juga pada asar. Kemudian ada drosah ma'had atau pelajaran di setiap hari Senin sampai Sabtu. Kemudian ada tahfidz. Ini ada tahfidz yang kemudian digunakan untuk hafalan Al-Quran dan juga hafalan mutun dan hadis. Kemudian ada tahlim yang di sini digunakan untuk memberikan materi-materi tambahan di luar jam pelajaran. Juga ada qiraah kutub yang dilaksanakan hampir setiap malam, yang fungsinya untuk kemudian melatih santri-santri supaya mereka bisa mandiri membaca kitab. Nah, di luar ini ada yang namanya aksam, atau kalau mungkin di luar dikenal semacam organisasi yang tujuannya untuk membentuk jiwa kepemimpinan di antara para santri dan juga rasa tanggung jawab di antara mereka. Pengetahuan keagamaan dengan merujuk pada kitab-kitab para ulama dan pengetahuan umum dengan menggandeng pendidikan non-formal, yaitu paket C. Terkait pelajaran, jadi ada beberapa kitab yang digunakan di dalam pelajaran dirosah ma'had, dirosah pondok. Misalkan dalam fan tafsir. Dalam tafsir nanti ada 2 kitab. Yang pertama ada kitab Sofatut Tafasir, dan yang kedua ada kitab Ruwailul Bayan. Yang keduanya dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Yang kemudian dalam tajwid digunakan kitab matan Muqaddimah Al-Jazariyah, kemudian ada matan Tuhfatul Atfal, dan juga nanti ada beberapa tambahan dari kitab Fasahatul Lisan yang dikarang oleh Syekh Hanifah. Dan dalam hal fan hadis nanti ada beberapa kitab juga, misalkan Riyadhus Shalihin, kemudian hadis hukum dalam kitab Umdatul Ahkam, kemudian ada kitab Bulughul Maram. Kemudian untuk fikih nanti menggunakan kitab Fathul Qarib, dan untuk usul fikih memakai kitab Al-Khulasah milik Syekh Hasan Hidu. Kemudian nahwu
Nahwu tetap yang menjadi muqarrar adalah kitab Nahwul Wadih, yang kemudian nanti di akhir tahun kadang diberi tambahan misalkan matan Syukrawi. Kemudian sorof ada kitab Al-Amsalah Tasrifiyah, kemudian Balaghah menggunakan kitab Al-Balaghatul Wadihah Syekh Ali Salim bin Mustafa, dan dalam fan adab menggunakan kitab Minhajul Muslim. Ada beberapa kitab tambahan yang dibahas di luar jam pelajaran. Misalkan dalam fan nahwu ada kitab tambahan Imriti yang di sana dibahas beberapa bagan-bagan nahwu. Kemudian juga ada Awamul Juzani, kemudian Alfiyah, dan kitab Jami' Durus. Di dalam fan hadis ada tambahan Sittun Nafi'ah dan Ayyuhal Walad sebagai tambahan dari segi adat. Event atau kegiatan pondok, nanti ada event internal dan juga event eksternal. Event internal di dalam pondok itu ada beberapa, misalkan muhadharah yang dimana nanti anak-anak atau santri dilatih untuk khutbah ya semacam itu. Kemudian ada muhawarah, ada juga qiraatul kutub yang itu hampir setiap malam dilaksanakan. Kemudian ada juga daurah atau kajian rutin usbu'iyah ya, sifatnya makanan. Dan kemudian ada juga nanti event eksternal atau kegiatan. Ada beberapa juga di sana, termasuk misalkan ada pingpong atau kemudian sepak bola yang mungkin kadang-kadang setiap pekan ada, dan event-event yang tidak selalu atau dalam itu mungkin setahun sekali ada semacam camping atau kemudian mendaki gunung atau mungkin renang dan semacamnya. Anak-anak ada bekal tadi, kalau Al-Quran ya 30 juz, khatam ilmu Quran, ulumul Quran yang tadi saya sebutkan, satu kitab khatam, terus mustalahnya hadis nanti 3 tahun khatam, kemudian sirahnya khatam. Jadi secara di Solo ini ya beberapa kali memang pernah juga anak-anak ikut lomba, ada yang alumni KMI, ada yang masih status santri ikut lomba juara 1 baca kitab. Memang concernnya kita sementara ini banyak ikut lombanya di baca kitab. Kalau lomba tahsin atau lomba adzan itu memang kita belum atau tidak mengikuti. Nah, kalau berdasarkan record atau beberapa alumni kita dari KMI itu mampu sekolah di luar negeri, misalnya banyak yang ke arah Mesir. Nah itu nyata-nyatanya bisa bermuamalah, bergaul, mengikuti pola yang bisa. Maksudnya saya mau bilang tidak jelek yonda, bagus sekali yonda, tapi mampu mengimbangi rata-rata yang ada. Jadi untuk penerimaan santri baru atau PSB KMI NDM dulu disebut gitu, atau mungkin bisa disebut dengan NDM tingkat atas Surakarta Putra, itu dibuka sejak tanggal 7 Januari, insya Allah 7 Januari dibuka, nanti sampai tanggal 23 Februari. Artinya resmi kita buka pendaftaran di KMI Putra ini atau NDM tingkat atas di tanggal 7 Januari sampai 23 Februari.
Nah, meskipun sebelum tanggal itu sudah banyak beberapa wali santri yang menghubungi dan sudah konfirmasi pendaftaran kepada panitia PSB tersebut. Jadi untuk ujian, insya Allah kita akan adakan ujian di tanggal 23 Februari. Untuk ujian materi-materinya fokus kepada materi-materi bahasa Arab. Jadi nanti ada ujian nahwu sorof dasar yang mungkin peserta bisa mempelajarinya atau mengulanginya dari kitab Nahwu Wadih ataupun amsilah tasrifiyah untuk sorofnya. Kemudian juga selain itu kita ada ujian muhawarah, di santri itu punya kemampuan untuk bercakap-cakap setidaknya untuk aktivitas keseharian dengan bahasa Arab, dan juga diujikan juga imla, santri bisa menulis dengan bahasa Arab dengan cara yang benar dan tepat. Kemudian juga ada diujikan nanti menerjemahkan juga. Nah, intinya ujian-ujian di KMI ini atau di NDM tingkat atas ini semuanya berkaitan dengan bahasa, dan juga ada tambahan, ada ujian yang berkaitan dengan tahfidz Al-Quran, yaitu yang ditargetkan adalah juz 1, juz 29 dan juz 30.